Salam Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 3.1 yaitu tentang demonstrasi kontekstual wawancara dengan kepala sekolah. Perkenalkan, saya Nomisari Burkaban, SPD dari UPT SPF SDN 104221 Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator kami, Ibu Suci Cahyati, dan pengajar praktik kami, Ibu Jasima. Pada kesempatan kali ini, saya mewawancarai Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Hamidah Nasution, SPD, Kepala Sekolah UPT SPF SDN 104221 Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, yaitu sekolah saya sendiri. Kasus yang pernah dialami oleh Ibu Kepala Sekolah adalah kasus penambahan nilai raport yang rendah agar murid dapat masuk di sekolah negeri. Hal ini sulit untuk diterapkan karena budaya dan lingkungan sekolah dan harapan orang tua yang ingin anaknya ke sekolah di negeri. Dan karena tingkat ekonomi yang rendah, hal ini juga akan mempengaruhi performa sekolah dan jumlah masuknya murid baru di sekolah nantinya. Ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah. Yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral? Maka jawabannya adalah berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan tidak adanya pelanggaran hukum dan pilihan yang sama-sama benar. Maka untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral, perlu dilihat berdasarkan tipe kasus dan pilihan yang muncul. Apa saja kasusnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan satu keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi pengambilan keputusan selama ini berdasarkan rapat dengan para guru agar dapat mempertimbangkan hasil keputusan yang diambil, itu yang diambil oleh kepala sekolah. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga, langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Yang biasa dilakukan oleh kepala sekolah adalah dengan mengadakan rapat dengan semua guru. Kemudian pertanyaan keempat, apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif selama ini adalah adanya diskusi yang dilakukan dengan guru disertai dengan komunikasi yang aktif. Kemudian selanjutnya, pertanyaan nomor 6, hal-hal apa sajakah yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Anda hadapi? Tantangan yang diambil keputusan oleh kepala sekolah adalah sering memunculkan rasa kasihan, kurangnya rasa peduli orang tua terhadap pendidikan, hanya perlu anak tersebut lulus dan diterima di sekolah negeri, hanya itu kepentingannya. Karena memang pengaruh ekonomi juga. Kemudian yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ibu Kepala Sekolah menjawab, tidak ada jadwal yang khusus yang langsung segera ditangani. Dengan mendiskusikannya dengan rekan guru terhadap tindakan selanjutnya, itu yang dilakukan. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah rekan-rekan guru. Kemudian yang kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat dipetik yaitu dalam pengambilan keputusan diperlukan pertimbangan yang matang, melihat segala akibat kemungkinan yang timbul dari keputusan tersebut. Yaitu dari kepala sekolah yang pertama. Selanjutnya adalah saya mewawancarai Ibu Nuriati Bruginting, SPD, kepala sekolah tetangga yang berseberangan dengan sekolah saya, itu dari UPT SPF SDN 101817 Pancur Batu. Kasus yang pernah dialami oleh Ibu Nuriati
adalah kasus pembelian buku penunjang mata pelajaran yang dianjurkan oleh Dinas Pendidikan terkait yang tahun lalu sudah dibeli tapi belum digunakan dan tidak terlalu perlu dengan pembelian buku yang dibutuhkan murid. Ada buku yang perlu dari penerbit yang tidak adanya kerjasama dengan dinas, sementara uang yang tersedia hanya cukup untuk satu jenis buku. Itu menjadi dilema bagi Ibu Nuriati. Kemudian selama ini, apakah Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema dan juga moral? Ya, terjadi dilema etika dalam kasus-kasus yang terjadi, yang ditandai dengan tidak adanya pelanggaran hukum dan pilihan sama-sama benar. Maka untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat kasus-kasusnya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua, dalam pengambilan keputusan selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang dilakukan Ibu Nuriati adalah pengambilan keputusan bersama, dilakukan sama juga dengan guru agar dapat mempertimbangkan hasil keputusan yang diambil. Kemudian yang ketiga, langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Yang dilakukan selama ini adalah mengadakan rapat khusus dengan semua guru saat timbul masalah. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang dianggap efektif yaitu perlunya adanya usaha pencegahan terhadap masalah yang akan datang. Selanjutnya yaitu yang pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya sering memunculkan rasa bimbang, kurangnya sikap tegas dalam mengambil keputusan. Kemudian yang pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam membuat penyelesaian suatu dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus yang langsung untuk masalahnya. Hanya saja langsung segera ditangani dengan meminta pendapat rekan guru terhadap tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, seorang yang khusus tidak ada, akan tetapi semua proses dalam pengambilan keputusan tersebut melibatkan rekan-rekan guru. Kemudian pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Anda petik dan dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Yang dapat dipetik yaitu dalam semua hal untuk mengambil keputusan diperlukan banyak pertimbangan dan semua hal yang benar belum tentu diambil untuk menjadi sebuah keputusan. Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Hamidah dan Ibu Nuriati, analisis dan refleksi yang diambil yaitu yang pertama, masing-masing kepala sekolah dalam mengambil keputusan dengan versi yang berbeda. Satu kepala sekolah mengambil paradigma keadilan melawan rasa kasihan dan yang lain mengambil keputusan berdasarkan hasil akhir. Kemudian keputusan yang diambil pun tetap berdasarkan nilai kebajikan. Dan yang ketiga, keputusan yang diambil berdasarkan hasil diskusi dan rekan guru, jadi sama-sama dilakukan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.